Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Fitrianato dari kelas Koperasi 4 Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk membuat video penjelasan atau pengajaran singkat mengenai profesi dan karakteristik profesi untuk memenuhi tugas perkembangan profesi guru dengan Bapak Pembimbing Mahmud Al-Pusari, MPD. Apakah di antara teman-teman kalian sudah pernah mendengarkan kata pekerjaan dan kata profesi? Mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah atau sangat sering mendengarkan kata pekerjaan dan profesi, namun belum mengerti apakah pekerjaan dengan profesi ini sama atau berbeda. Nah, dan dari kecil teman-teman juga sudah sangat sering ditanya cita-cita teman-teman kedepannya itu apa. Nah, teman-teman sering menjawab itu cita-citanya itu menjadi guru, polisi, tentara, polwan, ataupun menjadi wirausahawan seperti pedagang gitu. Namun apakah teman-teman sekalian tahu cita-cita yang teman-teman pilih ini termasuk dalam sebuah pekerjaan atau sebuah profesi? Nah, untuk lebih mengetahui itu, maka pada video kali ini kita akan membahas tentang profesi dan karakteristik profesi. Sebelum kita memulai pembahasan tentang profesi dan pekerjaan, saya akan menampilkan terlebih dahulu dua gambar. Nah, nanti dari gambar tersebut teman-teman akan menjawab pertanyaan yang saya lampirkan pada gambar tersebut. Dari gambar tersebut ada sebuah pertanyaan yang mana dari dua gambar tersebut manakah yang merupakan sebuah profesi, dan jelaskan mengapa Anda memilih gambar tersebut. Nah, untuk menjawab itu saya akan memberikan waktu kepada teman-teman sebanyak 15 detik untuk menjawab dan mencari tahu alasan mengapa teman-teman memilih gambar tersebut. Setelah teman-teman sudah menjawab pertanyaan dari gambar tadi, saya harap teman-teman menyimpang dulu jawaban dari pertanyaan tadi. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang profesi dan karakteristik profesi, agar di akhir pembahasan teman-teman tahu apakah jawaban yang dari pertanyaan awal tadi yang teman-teman pilih itu sudah benar atau salah. Untuk mengetahui apakah pilihan cita-cita Anda tadi termasuk dalam sebuah pekerjaan atau sebuah profesi, maka terlebih dahulu kita harus mengerti profesi itu apa, pekerjaan itu apa, dan perbedaan dari kedua itu apa, sehingga kita bisa menentukan, oh ternyata cita-cita saya termasuk dalam sebuah profesi, oh ternyata cita-cita saya termasuk ke dalam sebuah pekerjaan. Nah, pembahasan yang pertama yang akan saya bahas pada saat ini yaitu adalah pekerjaan. Nah, saya yakin sebagian dari teman-teman sudah sangat sering mendengar pekerjaan dan bahkan sudah tahu apa itu pekerjaan. Nah, walaupun teman-teman sudah tahu, tapi saya akan tetap menjelaskan apa itu pekerjaan agar teman-teman yang tidak mengetahui apa itu pekerjaan tetap tahu dan bisa membandingkan atau membedakan apa itu pekerjaan dan profesi. Nah, pekerjaan itu adalah suatu kegiatan yang tidak bergantung pada suatu keahlian, keterampilan, pengetahuan, kualifikasi, ataupun tidak adanya perlunya pelatihan khusus, sehingga setiap orang itu tidak bergantung pada satu profesi saja, melainkan setiap orang itu dimungkinkan untuk memiliki suatu pekerjaan. Nah, mengapa setiap orang bisa memiliki suatu pekerjaan? Ya karena tadi pekerjaan itu tidak tergantung kepada keahlian, keterampilan, pengetahuan, ataupun perlunya ada pelatihan khusus, sehingga jika seseorang itu putus sekolah atau hanya sampai SMP, SD, atau bahkan tidak sekolah tapi memiliki tenaga, maka dia juga bisa memiliki pekerjaan dengan menggunakan tenaganya. Dalam arti luas, pekerjaan itu merupakan sebuah aktivitas utama yang dilakukan oleh setiap manusia. Dalam arti sempit, pekerjaan itu merupakan suatu tugas atau pekerjaan yang dilakukan bertujuan untuk menghasilkan uang.
Pekerjaan memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengandalkan keterampilan dan pengetahuan khusus. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, setiap orang itu dapat memiliki pekerjaan atau bekerja walaupun mereka itu tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan khusus. Nah, biasanya orang-orang ini tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan khusus. Mereka itu hanya menggunakan tenaganya saja dalam bekerja. Ciri yang kedua yaitu adalah hanya memiliki penghasilan yang sedikit. Mengapa sebuah pekerjaan itu bisa dikategorikan memiliki penghasilan yang sedikit? Ya, karena tadi mereka itu tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan khusus, sehingga perusahaan itu membayar mereka dengan gaji yang sedikit karena mereka itu hanya bisa dibilang melakukan pekerjaan kasar atau menggunakan tenaganya saja, sehingga mereka itu mendapatkan gaji atau pendapatan yang sedikit. Nah, ciri-ciri yang ketiga yaitu dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, pekerjaan dalam arti sempit tadi bisa dibilang bahwa merupakan suatu tugas atau pekerjaan untuk menghasilkan uang. Nah, bisa dibilang bahwa pekerjaan ini merupakan suatu aktivitas yang bersifat terpaksa untuk menghasilkan uang, yang mana uang tersebut digunakan untuk menghasilkan kebutuhan sehari-hari saja. Mengapa kebutuhan sehari-hari saja? Ya, pada ciri-ciri yang kedua tadi, menghasilkan sedikit uang saja. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan lain seperti untuk kendaraan ataupun untuk make up ataupun skincare. Mereka tuh hanya bisa menggunakan pendapatan tersebut tuh untuk kebutuhan sehari-hari saja, seperti untuk makan, pakaian, ataupun membayar sewa rumah. Ciri-ciri yang terakhir yaitu umumnya memiliki status yang rendah di kehidupan masyarakat. Nah, mengapa demikian? Karena mereka memiliki penghasilan yang sedikit. Nah, penghasilan yang sedikit ini mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi mereka itu di kehidupan masyarakat atau di lingkungan masyarakat memiliki penampilan yang sederhana, dan terlebih mereka juga memiliki pengetahuan yang bisa dibilang sedikit, sehingga masyarakat memandang mereka itu sedikit lebih rendah, atau makanya mereka memiliki status yang rendah di kehidupan masyarakat. Setelah kita menjelaskan tentang pekerjaan, maka selanjutnya kita akan menjelaskan tentang profesi agar kita bisa membedakan apa itu pekerjaan dan apa profesi, sehingga kita tidak menyamakan bahwa pekerjaan dan profesi itu sama. Nah, di sini saya telah mengumpulkan beberapa pengertian profesi menurut para ahli. Nah, ahli yang pertama yaitu adalah Peter Jevis tahun 1983 yang mengatakan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang didasarkan pada studi intelektual dan latihan yang khusus. Tujuannya ialah untuk menyediakan pelayanan keterampilan terhadap nelayan dengan bayaran ataupun upah tertentu. Nah, untuk ahli yang kedua yaitu adalah Daniel Bell tahun 1973 yang mengatakan bahwa profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari, termasuk pelatihan dan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal, dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh badan atau kelompok yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat. Nah, untuk yang ketiga yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang kepekerjaan yang dilandasi pendidikan atau keahlian tertentu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa profesi ini merupakan adalah suatu bidang pekerjaan yang didasarkan studi intelektual dan pelatihan, baik itu secara formal ataupun tidak formal, yang kemudian dari studi dan pelatihan ini akan mendapatkan sebuah sertifikat dari suatu kelompok atau badan yang bersangkutan. Nah, dari adanya sertifikat ini, maka seseorang dapat melayani masyarakat baik itu dalam perusahaan swasta maupun dalam perusahaan negeri dengan bayaran ataupun upah tertentu. Syarat yang kedua yaitu terdapat kaidah dan standar moral yang sangat tinggi yang berlaku bagi para profesional berdasarkan kegiatan pada kode etik profesi. Nah, apa contohnya saya tuh merupakan seorang profesi pada bidang A, maka saya sudah terikat pada etika ataupun standar moral pada profesi yang saya tekuni. Nah, syarat yang ketiga yaitu dalam pelaksanaan profesi harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Nah, mungkin istilah itu sudah sangat sering teman-teman dengar, tapi kan saya tetap jelaskan, yang mana tujuan dari utama dalam pelatihan ataupun pendidikan khusus sebelum kita mendapatkan profesi yaitu adalah menyiapkan seseorang tersebut untuk
melayani masyarakat. Nah, karena itulah kita harus terlebih dahulu mengutamakan untuk melayani masyarakat daripada kepentingan pribadi. Nah, yang keempat itu seorang profesional harus memiliki izin khusus agar dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Sesuai dengan pengertian saya jelaskan di atas tadi, seseorang yang melakukan pelatihan ataupun kegiatan khusus ataupun pelatihan khusus, maka akan mendapatkan sertifikat, yang mana sertifikat ini dikeluarkan oleh sekelompok ataupun badan yang bertanggung jawab pada ilmu yang sesuai dengan bidangnya. Sehingga dari sertifikat itu kita dapat mendapatkan izin khusus untuk dapat bekerja ataupun menjalankan profesi yang kita miliki. Syarat terakhir adalah adanya pengakuan dari masyarakat. Nah, pengakuan dari masyarakat ini juga penting. Mengapa demikian? Nah, contohnya apabila kita membuka suatu praktek usaha di rumah kita dengan izin yang sudah kita dapatkan, tapi ternyata pengakuan dari masyarakat ini tidak kita dapatkan, sehingga praktek yang kita buka di rumah ini juga tidak akan berjalan karena tidak adanya kepercayaan dari masyarakat. Nah, selanjutnya adanya pengakuan dari masyarakat ini juga berfungsi dalam status sosial kita di lingkungan masyarakat. Apabila kita memiliki profesi tapi ternyata tidak diakui oleh masyarakat, nah status sosial kita di lingkungan masyarakat akan tetap rendah. Nah, begitu juga sebaliknya, apabila kita memiliki profesi dan diakui oleh masyarakat profesi kita tersebut, maka status sosial kita di lingkungan masyarakat akan tinggi. Selanjutnya adalah pembahasan tentang ciri-ciri profesi. Nah, dalam profesi sendiri terdapat beberapa ciri khusus yang di dalamnya, yang mana ciri-ciri tersebut sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus, yang mana umumnya pengetahuan khusus ini merupakan keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki lantaran adanya proses pendidikan, pelatihan, ataupun pengalaman yang sudah dijalani selama bertahun-tahun, sehingga bisa dipastikan bahwa seseorang yang memiliki profesi apabila ia memiliki pengetahuan khusus yang didapatkannya baik itu dari pendidikan, pelatihan, ataupun dari pengalamannya. Yang kedua, adanya standar dan kaidah moral yang tinggi. Nah, umumnya masing-masing perilaku dalam profesi berdasarkan aktivitas dan perbuatannya kepada kode etik profesi. Nah, jadi bisa diartikan bahwa setiap profesi memiliki kode etik yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu mengabdikan terhadap kepentingan masyarakat. Maksudnya adalah masing-masing pelaksanaan profesi harus meletakkan kepentingan pribadinya terlebih dahulu dan mengutamakan kepentingan yang terdapat dalam masyarakat sesuai dengan tujuan dari pelatihan ataupun pendidikan seseorang dalam mendapatkan profesi. Ciri yang keempat itu adanya terdapat izin untuk menjalankan profesi. Disadari atau tidak, setiap profesi akan bersinggungan dengan kepentingan yang ada di masyarakat, sehingga berbagai nilai kemanusiaan seperti keselamatan, kelangsungan hidup, kemanusiaan, dan sebagainya menuntut sebuah profesi untuk memperoleh izin khusus. Nah, dari mana izin ini dikeluarkan? Nah, izin ini dikeluarkan oleh badan tertentu yang bersangkutan dengan profesi yang seseorang miliki. Yang kelima yaitu dijalankan oleh kaum profesional. Nah, profesi ini harus dijalankan oleh kaum profesional. Mengapa demikian? Karena profesi ini tidak bisa semena-mena dan harus mengikuti tugas serta aturan yang berlaku. Oleh karena itu, yang bisa menjalankan sebuah profesi dengan baik adalah seorang kaum profesional. Selanjutnya, itu ada karakteristik profesi. Nah, pada dasarnya, profesi dengan pekerjaan memiliki hubungan yang sangat erat. Tapi, tidak semua jenis pekerjaan merupakan profesi. Terdapat beberapa karakteristik yang membedakan antara profesi dengan pekerjaan. Nah, karakteristik itu yang pertama itu keahlian berdasarkan pengetahuan teoritis, yaitu para profesional memiliki pengetahuan teoritis yang ekstensif dan keahlian dalam mempraktekkan pengetahuan tersebut. Nah, pengetahuan teoritis ini didapatkan saat seseorang menempuh pendidikan ataupun pelatihan. Nah, pengetahuan teoritis ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk mempraktekkan secara langsung melayani masyarakat dalam kehidupan nyata. Yang kedua, yaitu adanya pendidikan yang ekstensif, yaitu proses pendidikan yang cukup lama dengan jenjang pendidikan yang tinggi bagi profesi. Nah, bagi seseorang yang ingin mendapatkan profesi, otomatis memiliki atau harus menempuh jenjang pendidikan. Nah, jenjang pendidikan ini pun tidak
jenjang pendidikan yang rendah, harus memiliki jenjang pendidikan yang tinggi untuk mendapatkan profesi. Yang ketiga, itu terdapat ujian kompetensi, yang mana ujian ini mengenai pengetahuan ataupun kompetensi di bidang tertentu, di mana umumnya terdapat syarat untuk lulus tes yang menguji pengetahuan tersebut. Nah, pengetahuan yang diuji di sini adalah pengetahuan teoritis yang didapatkan selama pendidikan. Nah, ujian ini dilakukan untuk salah satunya itu untuk mencegah kesalahan dalam praktek melayani masyarakat. Nah, pada ujian ini terdapat beberapa standar yang dilakukan oleh beberapa badan ataupun kelompok yang berhubungan dengan profesi tersebut. Karakteristik yang keempat itu terdapat pelatihan institusional, yaitu sebuah pelatihan yang mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi profesi. Yang kelima, adanya asosiasi profesional. Asosiasi profesional ini bertujuan untuk meningkatkan status para anggotanya, yaitu orang yang memiliki profesi. Yang keenam, itu adanya lisensi. Apa gunanya lisensi? Lisensi ini sama dengan sertifikat, yaitu sertifikat di bidang tertentu, sehingga seseorang profesional dianggap memiliki keahlian dan dianggap bisa dipercaya dengan adanya sertifikat atau lisensi tersebut. Yang ketujuh, adanya kode etik profesi. Nah, kode etik ini suatu prosedur atau organisasi profesional yang mengatur para anggotanya agar bekerja sesuai dengan aturan. Nah, kode etik setiap profesi biasanya berbeda-beda sesuai dengan profesi yang dimilikinya. Karakteristik yang kedelapan yaitu adanya otonomi kerja, yaitu pengendalian kerja dan pengetahuan teoritis para profesional untuk menghindari intervensi dari luar. Maksudnya apa? Seseorang profesional ataupun seseorang yang memiliki profesi akan melakukan perencanaan pekerjaan. Nah, perencanaan pekerjaan ini akan selalu diatur atau harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Yang kesembilan, mengatur diri, itu seseorang profesional diatur oleh organisasi profesi tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Yang ke-10, layanan publik ataupun altruisme, yaitu pendapatan ataupun penghasilan kerja seorang profesi yang harus dipertahankan selama berhubungan dengan keperluan masyarakat. Nah, apabila seorang profesi ini tidak lagi berhubungan dengan keperluan masyarakat, maka pendapatan ataupun penghasilannya tidak perlu dipertahankan lagi. Yang ke-11 itu status dan imbalan yang tinggi. Seseorang yang profesional yang sukses akan mendapatkan status yang tinggi dan juga imbalan yang layak sebagai pengakuan terhadap layanan yang diberikannya kepada publik. Agar teman-teman dapat lebih memahami perbedaan antara profesi dan juga pekerjaan, saya akan melampirkan beberapa perbedaan profesi dan juga pekerjaan dalam bentuk tabel agar teman-teman dapat lebih mudah mengerti dari perbedaan antara dua tersebut. Setelah pembahasan dan penjelasan yang saya berikan tadi, saya harap teman-teman semua yang mendengarkan dan menonton video ini dapat memahami dan serta sudah bisa membedakan antara yang mana profesi dan juga yang mana pekerjaan. Dan saya harap juga teman-teman semua sudah bisa menilai jawaban dari pertanyaan pertama yang saya berikan, apakah benar ataupun salah. Dan untuk cita-cita teman-teman, semoga juga teman-teman sudah bisa menentukan apakah cita-cita teman-teman ini termasuk ke dalam sebuah profesi atau ke dalam sebuah pekerjaan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh soal kepada teman-teman, yang mana tujuan dari pemberian soal ini agar teman-teman lebih memantapkan pemahaman teman-teman dalam penjelasan yang saya jelaskan tadi tentang pekerjaan dan profesi. Contoh soalnya sebagai berikut. Untuk menjawab soal tersebut, saya akan memberikan waktu 15 detik kepada teman-teman untuk memilih dan juga memberikan alasan teman-teman kenapa memilih gambar tersebut.
Saya harap teman-teman semua sudah memegang jawaban dari pertanyaan yang saya berikan tadi. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas jawaban dari pertanyaan yang saya berikan tadi. Nah, jawaban dari pertanyaan yang saya berikan tadi itu adalah kedua-duanya merupakan sebuah profesi. Mengapa demikian? Pada gambar pertama itu adalah profesi sebagai pilot. Seperti yang kita ketahui, untuk menjadi pilot itu akan menempuh pendidikan yang cukup sulit dan juga cukup panjang, dan mereka pun yang sudah selesai menempuh pendidikan sebagai pilot itu pun tidak langsung menjadi pilot, mereka hanya menjadi kopilot terlebih dahulu, dan dengan pengalaman yang cukup lama mereka baru bisa menjadi pilot. Nah, yang untuk gambar yang di bawah itu merupakan seorang karyawan. Nah, perusahaan yang menjadi karyawan pasti akan mempertimbangkan terlebih dahulu pendidikan dan juga pengalaman seorang calon karyawan untuk bekerja di perusahaannya. Oleh karena itu, karyawan yang bekerja di perusahaan otomatis memiliki latar pendidikan yang juga cukup tinggi serta pengalaman yang juga cukup matang. Sekianlah video pembahasan ataupun pengajaran materi singkat yang saya buat pada saat ini. Semoga materi yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan materi selama video ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.